Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang limit bentuk tak tentu dan teorema L'Hopital guna memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Bu Firda Haryanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilmiah dengan nomor NIM 20317211054 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 21 FA. Baik, pertama kita akan mengenal limit bentuk tak tentu. Di sini ada 7 bentuk yang termasuk bentuk tak tentu dalam kalkulus, yaitu 0/0, tak hingga per tak hingga, kemudian 0 kali tak hingga dikurangi tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, juga 1 pangkat tak hingga. Ketika kalian menghitung limit ketemu bentuk seperti ini disebut bentuk tak tentu. Lalu bagaimana ketika menghitung suatu limit ketemu bentuk seperti ini? Maka untuk bentuk 0/0 kita bisa menggunakan teorema L'Hopital, aturan L'Hopital, di mana berbunyi andaikan limit fx untuk x mendekati c sama dengan limit gx untuk x mendekati c itu 0, jika limit f aksen x per g aksen x untuk x mendekati c ini ada, terhingga ataupun tak terhingga, maka kita bisa menghitung seperti ini. Kita turunkan f dan g nya, bukan turun dari f per g, tapi kita turunkan satu per satu. Di sini c dapat digantikan dengan limit kanan c plus, limit kiri c min, limit tak hingga ataupun min tak hingga. Langsung saja kita ke contoh. Limit sin x per x untuk x mendekati 0. Pertama kita identifikasi terlebih dahulu, kita tes limit, kita masukkan x mendekati 0, ini sin 0 menjadi 0, x nya menuju 0 menjadi bentuk 0/0. Maka lalu apa? Lalu kita bisa menggunakan teorema L'Hopital, di mana tadi teorema L'Hopital berbunyi kita turunkan pembilang dan penyebutnya, bukan turunan dari hasil baginya. Kita turunkan satu persatu, turunan dari sin ialah cos x dan turun dari x ialah 1. Lalu kita coba masukkan limit x mendekati 0 ini, cos 0 ini 1 per 1 dibagi 1 sama dengan 1. Oh iya, ketika kita menggunakan teorema L'Hopital, jangan lupa kita kasih tanda R L'Hopital. Ke contoh berikutnya. Di sini ada ini. Pertama, apa yang kita lakukan? Pertama kita identifikasi terlebih dahulu, di mana ini kita masukkan untuk x mendekati min 1 menjadi min 1 plus 5 ini sama dengan 4. Akar dari 4 ialah 2 dikurangi 2, 0. Dan ketika kita masukkan x menuju min 1 ini menjadi min 1 pangkat 2 ialah 1 dikurangi 1 sama dengan 0, maka menjadi bentuk 0/0. Jadi kita bisa menggunakan teorema L'Hopital, di mana tadi kita turunkan 1 per 1, turun dari f dan g nya, turun dari pembilang dan penyebutnya. Maka turun dari akar x plus 5 min 2 ini ialah 1 per 2 akar x plus 5, dan turunan dari x2 pangkat 2 min 1 ini ialah 2x. Maka ketika kita masukkan x menuju min 1 ini menjadi 1 per 2 akar min 1 plus 5 ini 4, akar dari 4 ialah 2 dikali 2 sama dengan 4 per 2 dikali min 1 ialah min 2. Lalu kita sederhanakan min 2, hasilnya menjadi min 2 per 4. Kita sederhanakan menjadi min 1 per 2.
Baik, selanjutnya penggunaan aturan L'Hopital. Nah, untuk menghitung limit f(x) per gx untuk x mendekati c ini dengan aturan L'Hopital, selama itu bentuknya masih 0 per 0, kita turunkan terus menerus dari masing-masing f dan g-nya. Dari masing-masing f dan g-nya, bukan hasil bagi f per g, bukan. Tapi kita turunkan masing-masing f dan g-nya. Namun, jika salah satu sudah tidak 0, maka berhenti diturunkan. Ketika hasil turunan dari f ataupun g-nya ini sudah tidak 0, maka berhenti diturunkan. L'Hopital tidak dapat digunakan jika salah satu pembilang atau penyebut sudah tidak 0. Kita langsung ke contoh. Di sini ada limit x min sin x per x pangkat 3 untuk x mendekati 0. Pertama kita tes limit. Ini bentuk 0 per 0. Setelah itu kita menggunakan teorema L'Hopital, di mana tadi teorema L'Hopital ialah kita turunkan f dan g-nya. Turun dari f dan g-nya. Turun dari x min sin x, turun dari x ialah 1, turun dari sin ialah cos, dan turun dari x pangkat 3 ini 3x pangkat 2. Setelah itu kita substitusikan untuk x mendekati 0. Ketika kita substitusikan, ternyata ini 1 dikurangi cos 0 ialah 1 per 3 dikali 0 pangkat 2 ialah 0. 1 dikurangi 1 ialah 0. Ternyata ini masih bentuk 0 per 0. Maka kita bisa turunkan lagi menggunakan aturan teorema L'Hopital, di mana turunan dari 1 ialah 0, turun dari cos ialah min sin x, dan turun dari 3x pangkat 2 ini ialah 6x. Lalu ini kita identifikasi apakah ini masih bentuk 0 per 0. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 0 menjadi limit sin x per 6x. Nah, kita identifikasi, ternyata sin 0 ialah 0, 6 dikali 0 ialah 0. Ternyata masih bentuk 0 per 0. Maka kita bisa turunkan lagi. Turun dari sin x ialah cos x, turun dari 6x ialah 6. Setelah itu kita substitusikan untuk x menuju 0. Cos 0 ialah 1 per 6. Hasilnya 1 per 6. Oh iya, ini tadi kita menggunakan aturan L'Hopital. Bentuk tak tentu tipe tak hingga per tak hingga. Nah, untuk bentuk tak hingga per tak hingga ini kita bisa menggunakan teorema L'Hopital, sama dengan bentuk 0 per 0 tadi, di mana kita turunkan f dan g-nya sama dengan bentuk 0 per 0 tadi. Langsung ke contoh. Limit ln x per x untuk x menuju tak hingga. Pertama kita identifikasi dulu. Ini bentuk apa? Limit ln x, kita substitusikan ln x sama dengan ln tak hingga ialah tak hingga, dan x menuju tak hingga dari x ialah tak hingga. Ini bentuk tak hingga per tak hingga, maka kita gunakan teorema L'Hopital. Tadi kan kita turunkan 1 per 1, turun dari ln x ialah 1 per x, turun dari x ialah 1. Lalu kita substitusikan untuk x menuju tak hingga menjadi 1 per tak hingga per 1. Hasilnya 1 dibagi tak hingga dibagi 1, 0. Contoh berikutnya. Limit x per x untuk x mendekati tak hingga. Pertama kita identifikasi limit x menuju tak hingga x ialah tak hingga dibagi e pangkat tak hingga. Ini bentuk tak hingga per tak hingga. Kita gunakan teorema L'Hopital, kita turunkan 1 per 1, turun dari x ialah 1, turun dari ex ialah ex.
kita substitusikan 1 per E pangkat E tak hingga menjadi 1 per tak hingga. Bentuk tak tentu lainnya. Nah, untuk bentuk 0 dikali tak hingga dikurangi tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan juga 1 pangkat tak hingga ini pertama kita ubah terlebih dahulu ke bentuk 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Lalu kita gunakan teorema L'Hopital. Sekian penjelasan singkat saya tentang limit bentuk tak tentu dan teorema L'Hopital. Bila ada tutur kata atau bahasa yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.